Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan sepenuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Amin. Kaum muslimin wal muslimat pendengar Radio Kayung Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membahas tentang puasa Ramadan dan anak-anak kita. Sebuah gambaran yang unik seringkali ditemui di jalan-jalan dan sekolahan. Kita melihat anak usia 10 tahunan atau bahkan lebih dari itu yang dengan ringan menikmati makanan dan minuman yang segar di siang hari di bulan Ramadan. Tentu kita bertanya-tanya dalam hati, apakah yang membuat sang anak tersebut tidak berpuasa di hari Ramadan ini? Seandainya saja karena sakit dan kondisi fisik yang lemah, tentulah kita tidak akan mempermasalahkannya. Karena jangankan anak kecil, orang dewasa yang sakit pun dibolehkan untuk berbuka oleh syariat Islam yang indah dan manusiawi. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, apakah anak tersebut tidak pernah dilatih dan diperintahkan berpuasa oleh kedua orang tuanya? Inilah yang akan sedikit kita bahas dan kita renungkan pada kesempatan kali ini, bagaimana sesungguhnya Islam memberikan pandangan seputar anak-anak dan puasa Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat pendengar Radio Kayung Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada sebagian orang tua yang akan dengan mudah beralasan bahwa syariat Islam tidak mewajibkan anak-anak untuk berpuasa, sehingga tidak perlu tergesa-gesa menyuruh mereka berpuasa sebelum waktunya atau sampai usia akil balik. Alasan ini memang terlihat benar pada satu sisi, karena tidak ada kewajiban ibadah apapun. Begitu pula puasa Ramadan bagi anak-anak, kepada mereka yang belum balik tentunya atau bermimpi basah. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rafi'al qalamu an thalathati anil majnuni al-maghlubi alal aqlihi hatta yufiqa wa anin naimi hatta yastayqidha wa anis sayyibi hatta yahtalima, yang artinya diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai sadar kembali. Yang kedua, orang tidur sampai ia bangun. Dan yang ketiga, anak kecil sampai ia bermimpi basah atau balik. Hadis riwayat Abu Daud. Lalu apakah kemudian kita berdiam diri, tidak mengenalkan dan melatih anak kita berpuasa hingga waktunya tiba? Tidak, dan sekali-kali tidak tentunya. Ibadah dijalankan dengan ringan karena ada latihan dan pembiasaan. Begitu pula dan apalagi ibadah puasa yang sangat dominan sisi fisiknya. Jika tidak dibiasakan sejak dini, maka penundaan dari tahun ke tahun hanyalah mengakibatkan kesulitan yang bertambah-tambah. Pepatah hikmah mengatakan dengan indahnya bahwa mendidik anak saat kecil bagaikan mengukir di atas batu. Susah memang, tapi masih memungkinkan untuk dilakukan. Sedangkan mendidik orang tua bagaikan mengukir di atas air. Hampir-hampir tidak pernah kita bayangkan bagaimana melakukannya. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengenalkan
dan melatih anak-anak kita untuk berpuasa, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita cermati dalam masalah ini. Semoga kita bisa menjalankannya dengan baik dan istiqomah. Yang pertama, memberikan pemahaman ringan seputar puasa dan urgensinya. Sungguh, anak kecil usia 7 tahun bahkan kurang pada saat ini telah mampu dengan mudah untuk kita ajak dialog. Semakin ia mengetahui alasan dan pentingnya berpuasa, maka semakin mudah melatihnya untuk berpuasa. Anak-anak kita pun akan menjalankannya dengan lebih ringan saat meyakini apa yang dilakukannya itu berpahala. Kemudian yang kedua yaitu memotivasi, memberikan motivasi. Motivasi di sini memang sangat unik jika terkait dengan anak-anak. Kebiasaan yang berlaku di sekitar kita adalah memberikan hadiah kepada mereka yang bisa menuntaskan puasanya dengan sempurna. Maka jumlah hadiah disesuaikan dengan jumlah hari mereka berpuasa. Kebiasaan ini tidak sepenuhnya salah, namun motivasi di sini tidak harus berupa barang dan materi yang itu-itu saja. Mungkin saja kita bisa arahkan ke hadiah yang lebih baik dari itu semua, misalnya diberikan uang untuk bersedekah, uang untuk membeli buku, atau uang untuk infak. Jadi pada satu sisi kita memotivasi, di sisi yang lain juga mengarahkan kemana sebaiknya hadiah tersebut digunakan. Ini hanya sekedar contoh ringan. Kami yakin Bapak, Ibu, Ayah, Bunda di rumah lebih mengetahui hadiah yang terbaik seperti apa untuk buah hatinya masing-masing. Kemudian yang ketiga, persiapan puasa yang matang. Anak-anak kita dalam masa pertumbuhan yang sangat sensitif, mereka membutuhkan asupan gizi yang cukup. Jangan jadikan puasa sebagai hal yang membuat mereka kekurangan gizi dan menjadi lemah. Karenanya, para orang tua hendaknya berlaku serius dalam mempersiapkan hidangan sahur bagi putra-putrinya. Pastikan bahwa mereka akan mampu menjalani dengan baik, karena kita telah menghidangkan modal yang cukup saat sahur dan berpuasa. Kaum muslimin wal muslimat pendengar radio Kayung Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, langkah yang keempat adalah membuat kesibukan yang menyenangkan. Berpuasa seharian bagi sebagian besar anak kecil adalah sesuatu yang berat dan sangat menyiksa diri. Kita tidak bisa membiarkan mereka larut dalam kondisi sedemikian. Karenanya perlu dilakukan langkah dan upaya untuk menyibukkan mereka agar lalai dari rasa lapar dan dahaga. Contohnya mungkin kita dapat mengajak mereka bermain bersama atau memberikan mainan-mainan edukatif yang mengasyikkan bagi anak-anak. Dan yang terakhir, tentu saja kita meyakini pentingnya bertahap dalam latihan puasa. Rasulullah SAW telah memberikan panduannya saat memerintahkan kita untuk mengajarkan anak kita melakukan ibadah sholat. Beliau bersabda dari lisannya yang mulia, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashri." Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat saat usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya saat usia 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka hendaklah latihan puasa ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan. Dari tahun ke tahun ditargetkan ada peningkatan. Karenanya memulai sejak usia dini ini merupakan salah satu langkah sukses menuju tahapan selanjutnya. Kebiasaan masyarakat kita mengistilahkan ini dengan puasa sambung atau berbuka saat zuhur menjelang
dan melanjutkan puasa setelahnya. Ini menunjukkan sebenarnya langkah positif ini sudah dianut masyarakat kita dalam mengenalkan anak-anaknya berpuasa. Sekarang tinggal kita kembali menganjurkan kepada mereka yang masih acuh tak acuh dan meremehkan masalah ini agar segera tersadar dan bersegera melatih putra-putrinya untuk berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan niatan dan langkah kita. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih setia dengan kami. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Polis ya di sore hari ini tentang latihan anak berpuasa, karena di masyarakat banyak juga anak-anak, karena juga maaf mungkin masyarakat awam ini mungkin tidak itu juga ya, karena anggapan anak dilatih dari pagi sampai sore untuk berbuka puasa, tetapi ada keringanan di situ. Ketika jam 12 ya kita kasih makan dulu ya, katakan berbuka, nanti dilanjutkan kembali gitu. Ya baik Bu, timbul pertanyaan, kira-kira itu usia berapa Bu untuk sebenarnya anak itu wajib berpuasa usianya? Baik, terima kasih Bapak. Baik ayah bunda kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, usia berapa sih sebenarnya anak kita sudah wajib berpuasa? Tentunya anak diwajibkan berpuasa ketika sudah memasuki akil balik, biasanya sekitar usia 12 tahun. Jadi di bawah usia ini sebenarnya belum diwajibkan. Namun melatih anak berpuasa sejak kecil sangat dianjurkan agar ketika nanti memasuki usia akil balik, anak sudah kuat dan terbiasa. Seperti itu Pak. Oh iya, baik. Jadi di atas 10 tahun ya, mungkin sudah kelas 6 kelas 6 ya? Iya, kelas 6. Tapi kita ya apa yang disampaikan Ibu tadi ya, kita harus mengenal tentang masalah puasa anak kita untuk melatih. Tapi kalau kita tidak melatih dari sejak dini ya, kalau udah besar nanti juga agak sulit juga ya untuk melaksanakan puasa tentunya. Ya baik Ibu, waktu kita masih lumayan panjang ya. Yang kedua, belajar puasa itu sebaiknya dimulai dari umur berapa sebenarnya? Baik, terima kasih. Untuk memulai belajar berpuasa tentunya dari masing-masing anak itu berbeda ya Pak ya dilihat. Namun secara standar di usia 6 tahun anak umumnya telah memahami apa yang boleh dan dilakukan, apa yang boleh dilakukan dan tidak. Maka pada usia ini bisa mulai ikut berpuasa secara bertahap. Seperti itu. Terkadang ketika namun sebelumnya kita tentunya membuat kesepakatan terlebih dahulu mengenai jam berbuka. Misalnya untuk pertama kali buah hati kita atau anak-anak kita diperbolehkan berbuka jam 12 lalu dilanjutkan berpuasa hingga maghrib. Namun ada juga yang ketika usia TK dari sahur dari rumah sejak sahur sudah berpuasa sampai jam 10 masih berpuasa, ketika pulang ke rumah berbuka, seperti itu untuk usia TK seperti itu. Iya, jadi untuk melatih anak kita ditanya dulu dengan kemampuan dia, mungkin nanti jam 12 saya mau buka ya kita ikuti ya, ikuti. Iya. Tetapi kalau dinyampaikan saya mampu atau gitu ikuti juga nanti untuk melatih anak-anak, jangan dipaksakan, berarti seperti itu Bu ya. Betul. Ya baik Bu, sementara kita break dulu Bu ya, kita mendengarkan iklan dan lagu-lagu ini. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang berada di rumah tentunya untuk saat ini ya, yang ke hari 17, mudah-mudahan kita sampai melaksanakan berbuka puasa dan diberi kesehatan oleh Allah SWT.